Halo teman-teman, nama saya Muhammad Firmana. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Bandung, jurusan Akuntansi Program Studi Keuangan Syariah dengan NIM 235144014. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan regresi data panel. Sebelumnya, saya akan menjelaskan regresi data panel dan model-model apa yang cocok dalam regresi data panel dan uji apa yang harus dilakukan di dalam analisis regresi data panel tersebut. Pertama itu, apa itu data panel? Data panel adalah kombinasi antara data cross section antar individu atau unit dengan data time series atau antar waktu. Data ini mengamati beberapa individu atau unit dalam periode waktu tertentu. Data panel ini juga dikenal sebagai longitudinal data atau pooled data yang memberikan informasi yang lebih kaya dibandingkan data cross-section dan time series biasa. Nah, struktur datanya, yang pertama dimensi cross-section yang berisi tentang individu, perusahaan, negara, dan atau provinsi. Yang kedua yaitu dimensi time series yang berisi tentang tahun, bulan, dan kuartal. Di dalam regresi data panel, ada 3 model utama. Nah, yang pertama yaitu Common Effect Model. Nah, Common Effect Model mengasumsikan bahwa tidak ada perbedaan antar individu dan antar waktu. Semua observasi diperlakukan sama, seolah-olah data cross-section biasa. Asumsi utamanya, yang pertama tidak ada efek individu atau karakteristik unit diabaikan. Dan yang kedua yaitu tidak ada efek waktu, pengaruh periode diabaikan. Kemudian yang kedua yaitu Fixed Effect Model. Model Fixed Effect mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki karakteristik unik yang dapat mempengaruhi variabel independen. Model ini mengontrol heterogenitas individu dengan memasukkan intercept yang berbeda untuk setiap unit. Nah, karakteristiknya, yang pertama itu mengontrol efek individu yang tidak teramati. Kedua yaitu intercept berbeda antar individu. Yang ketiga yaitu slope koefisien sama untuk semua individu. Yang keempat yaitu cocok untuk short funnel atau N-nya besar, T-nya kecil. Yang terakhir yaitu tidak dapat mengestimasikan variabel yang tidak berubah sepanjang waktu. Yang ketiga yaitu Random Effect Model. Nah, model Random Effect ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen. Efek individu diperlakukan sebagai bagian dari error term. Keunggulan REM yang pertama lebih efisien dari FEM. Model tadi yang saya sudah jelaskan, jika asumsinya terpenuhi. Nah, yang kedua itu dapat mengestimasi variabel yang tidak berubah sepanjang waktu. Yang ketiga itu cocok untuk long panel atau sampel acak. Dan yang terakhir yaitu menggunakan variasi within atau between. Nah, dari ketiga model utama tersebut, kita perlu menguji. Nah, ada 3 uji dalam regresi data panel. Yang pertama yaitu uji Chow atau F-test. Tujuan dan hipotesisnya digunakan untuk menentukan apakah model Common Effect atau Fixed Effect yang lebih tepat. Uji ini menguji apakah intercept berbeda secara signifikan antar individu dengan hipotesis H0 yaitu model Common Effect atau intercept sama untuk semua individu, dan H1 yaitu model Fixed Effect yaitu intercept berbeda antar individu. Kriterianya, jika p-value lebih kecil dari alpha 0,5, maka pilihlah Fixed Effect Model atau FEM. Dan jika p-value lebih besar dari alpha
atau lebih dari 0,05, maka gunakan common effect model. Dan yang kedua yaitu uji Houseman. Uji Houseman ini adalah uji spesifikasi untuk memilih antara fixed effect model dan random effect model. Uji ini menguji apakah efek individu berkorelasi dengan variabel independen. Hipotesisnya H0, random effect model, atau efek individu tidak berkorelasi dengan X. Kemudian H1, fixed effect model, atau efek individu berkorelasi dengan X. Kriteria keputusannya, apabila p-value lebih kecil dari alpha atau 0,05, pilihlah fixed effect model atau FEM. Dan jika p-value lebih besar dari alpha, maka pilihlah random effect model. Nah, yang terakhir yaitu uji Lagrange multiplier atau LM, yakni uji Bruch-Pagan. Uji Lagrange multiplier atau uji Bruch-Pagan itu digunakan untuk memilih antara common effect model dan random effect model. Uji ini menguji apakah variance efek individu sama dengan 0 dengan hipotesis H0 yaitu menggunakan common effect model atau tidak ada efek individu acak. Yang H1 yaitu random effect model atau ada individu acak. Kriterianya, apabila p-value kurang dari alpha atau 0,05, maka pilihlah random effect model. Dan sebaliknya, jika p-value lebih besar dari alpha atau 0,05, maka pilihlah common effect model. Jika hasilnya signifikan, berarti ada variasi antara individu yang perlu diperhitungkan melalui efek acak dalam model REM. Nah, kita lanjut saja ke dalam prakteknya. Yang pertama kita buka FUSE. Loading terlebih dahulu ya. Nah, di tampilan pertama kita create new FUSE work file, dan work file strukturnya kita pilih balance panel dengan frekuensi annual. Kemudian datanya kita sesuaikan dengan data yang ada di Excel. Kita gunakan ada 3 cross section. Yang pertama Bank Muamalah Indonesia, yang kedua BCA Syariah, dan yang ketiga itu Bank Victoria Syariah. Nah, tahunnya kita menggunakan tahun 2012 hingga 2021. Oke, sekarang kita isi start datanya di tahun 2012. Kemudian end date-nya yaitu 2021. Dan number of cross section-nya yaitu 3 karena kita menggunakan 3 bank. Oke, selanjutnya kita tambah objek baru. Kita isi type of objeknya yaitu series, dan name of objeknya, for objeknya yaitu Y. Sekedar informasi aja, kita harus konsisten. Kita harus kalau menggunakan kapital huruf, semua menggunakan huruf kapital. Kalau menggunakan huruf kecil, semua juga harus menggunakan huruf kecil. Dan sekarang kita akan menggunakan huruf besar ya, huruf kapital. Y. Kemudian objek baru yaitu X1, sama type of objeknya series, dan objek baru juga yaitu X2 sama type of objeknya series. Kemudian kita isi data-data kosong ini menggunakan data yang ada dalam Excel. Yang pertama X1 yaitu FDR, kita blok sampai bawah namanya, kita copy, lalu kita pastekan di dalam work file ini. Sebelum kita paste,
jangan lupa klik edit supaya bisa di ketik. Oke. Kemudian X2 sama seperti tadi, kita klik, lalu kita copy data yang ada di dalam file Excel, copy, kemudian paste, dan yang terakhir yaitu Y. Kita menggunakan variabel independennya itu ROH. Kita copy, kemudian kita paste. Oke. Nah, selanjutnya kita blok ketiga data tersebut, kemudian klik kanan open as a group. Nah, selanjutnya kita akan menguji data-data tersebut menggunakan 3 uji yang tadi saya jelaskan. Yang pertama yaitu uji Chow. Untuk menggunakan uji Chow, kita klik quick, lalu klik estimate equation. Nah, spesifikasinya kita isi dengan Y, kemudian C, X1 dan X2 sesuai dengan nama yang ada di dalam work file ini. Lalu kemudian panel option kita ubah cross sectionnya menggunakan fix, lalu oke. Nah, keluarlah hasil data yang muncul. Kemudian kita klik view, lalu fix random, effect testing, kemudian kita klik yang paling atas atau redundance fix effect. Klik. Nah, kita ambil kita lihat dari probabilitasnya, karena cross section chi-square menunjukkan 0,5602 yang artinya p-value lebih besar dari alpha atau 0,05, maka model yang kita gunakan yaitu CEM atau Common Effect Model. Kemudian selanjutnya kita menuju ke uji Houseman. Uji Houseman ini sama seperti tadi langkah-langkahnya, kan tetapi kita berbeda di dalam penentuan cross sectionnya. Oke, yang pertama kita quick, lalu estimation equation, kemudian ketik sama seperti tadi X1, kemudian X2, lalu panel optionnya kita ubah menjadi random, lalu oke. Setelah muncul hasilnya, lalu kita kemudian klik view, lalu fix random effect testing, lalu pilih correlate random effect atau Houseman test. Klik. Nah, kemudian kita lihat di paling atas ini, kemudian kita copy jika mau ya, channel, kemudian paste di dalam Word. Nah, uji Houseman menunjukkan bahwa probabilitasnya 0,6112. Karena value-nya lebih besar dari alpha atau 0,05, maka model yang digunakan yaitu REM. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu uji Lagrange multiplier. Itu untuk menguji REM versus CEM. Nah, uji mana yang bisa digunakan atau model mana yang bisa digunakan. Nah, yang pertama kita use, kita close, kemudian langkahnya sama seperti yang tadi, quick, kemudian estimation equation, klik Y, sama seperti tadi, 1, kemudian X2,
Nah, panel optionnya kita isi dengan none, atau tidak diisi dengan fix ataupun random yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian oke. Lalu kemudian kita view, kemudian fix random effect, dan kita pilih omitted random effect atau Lagrange multiplier. Nah, keluarlah data-data ini, lalu kita blok yang paling atas saja atau Bruce Pagan blok, kemudian lalu kita paste di Word. Nah, uji Bruce Pagan menunjukkan probabilitas 0,1431. Nah, karena value-nya lebih besar dari alpha atau 0,05, maka model yang digunakan yaitu CEM. Nah, untuk for your information, apabila di uji Chow itu kita mendapati bahwa probabilitasnya kurang dari 0,05, otomatis kita memilih fix efek model. Nah, pada saat keluar probabilitas di bawah 0,05, itu kita tidak perlu menguji Lagrange multiplier, karena untuk menguji Lagrange multiplier, apabila uji sebelumnya itu menunjukkan bahwa p-value lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari alpha. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan dari ketiga uji tersebut, 2 dari 3 uji atau Chow dan LM Bruce Pagan menunjukkan tidak ada bukti yang signifikan adanya efek individu, baik fix maupun random, sehingga model yang disarankan adalah common effect model atau pooled OLS. Uji Hussman menunjukkan p-value kurang dari 0,05 atau arahnya memilih model REM bila efek ada, tetapi karena LM dan Chow-nya tidak menemukan adanya efek sama sekali, keputusan praktisnya yaitu menggunakan CEM atau Common Effect Model. Jadi kesimpulannya, pilihlah Common Effect Model sebagai model yang paling konsisten dengan hasil ketiga uji tersebut. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang salah dalam melakukan praktek dan tutorial ini. Akhir kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.